Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawas Muhammad Nasif Nur Fikri, biasa dipanggil Fikri. NIM saya 250202110139. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester sejarah peradaban Islam, yaitu membahas tentang proses berdirinya Daulah Mamluk, masa kejayaannya, dan faktor-faktor penyebab kemundurannya. 1. Proses berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berdiri pada tahun 1250 Masehi di Mesir setelah tumbangnya dinasti Ayyubiyah. Awalnya para Mamluk adalah budak-budak militer, terutama dari Turki dan Kaukasus, dan dilatih secara profesional dalam kesatuan elit Ayyubiyah. Setelah Sultan Ayyubiyah terakhir, As-Sholih Ayyub, wafat, para Mamluk mengambil alih kekuasaan dengan menobatkan Izzuddin Aibak sebagai Sultan pertama. Dengan demikian, negara ini lahir dari kelas militer yang diangkat menjadi penguasa, yaitu masa kejayaan Daulah Mamluk. Daulah Mamluk mencapai masa kejayaan terutama pada abad ke-13 sampai abad ke-14, ditandai oleh keberhasilan mengalahkan Mongol, menumpas sisa-sisa pasukan salib, pusat ilmu dan peradaban, dan kekuasaan militer yang terorganisir. Terus faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Mamluk, yaitu karena melemahnya struktur militer, wabah penyakit Black Death atau taun, terus habis itu ada konflik internal, terus merosotnya perdagangan dan teknologi militer tertinggal, dan ditaklukkan Utsmani. Dari semua materi yang telah dipelajari dalam sejarah peradaban Indonesia, bab yang paling menarik dan memberikan inspirasi bagi saya adalah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad. Menginspirasi saya karena menunjukkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari akhlak yang mulia, ilmu pengetahuan, dan persatuan. Perubahan besar selalu dimulai dari keteladanan seorang pemimpin. Terus Islam adalah agama yang membawa rahmat, keadilan, dan perbaikan hidup. Pada setiap periode yang dipimpin dalam Daulah Islamiyah pada mengalami fase kemajuan dan kemunduran, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Daulah Islam adalah secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan pada masa dinasti Mamluk dan Daulah-Daulah Islam adalah: 1. Kepemimpinan yang kuat, adil, dan visioner. 2. Stabilitas politik dan persatuan internal. 3. Militer yang kuat dan terlatih. 4. Kemajuan ekonomi dan perdagangan. 5. Patronas terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. 6. Pengelolaan birokrasi yang profesional. Terus faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Islam, yaitu konflik kekuasaan dan ketidakstabilan politik, terus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, terus melemahnya militer, terus penurunan ekonomi, terus ketertinggalan teknologi dan sains, terus pengaruh eksternal. Solusi untuk mencegah runtuhnya Daulah Islam yaitu menjaga kepemimpinan yang adil dan kompeten, dan memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan, dan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, modernisasi militer dan teknologi, dan memperkuat ekonomi dan infrastruktur, dan menghidupkan ilmu pengetahuan, dan diplomasi dan hubungan luar negeri yang kuat. Solusi yaitu kepemimpinan berkualitas, persatuan umat,
anti korupsi dan reformasi birokrasi, modernisasi militer, pembangunan ekonomi, penguatan pendidikan, dan diplomasi yang baik. Terus perbedaan ekspansi Barat, imperialisme, dan ekspansi Islam, Futuhat. Tujuan utamanya adalah perbedaannya itu dari tujuan utama, yaitu satu, imperialisme Barat itu dia bertujuan untuk menguasai lain demi kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Futuhat Islam bertujuan menyebarkan risalah Islam, menegakkan keadilan, dan memerdekakan masyarakat dari tirani. Terus perbedaan dari metode dan cara ekspansi. Yang imperialisme Barat menggunakan kekerasan, penjajahan, penindasan, dan menguasai tanah serta sumber daya. Futuhat Islam mengutamakan dakwah dan dialog. Terus perbedaan lagi dari sikap terhadap penduduk lokal. Imperialisme Barat memperlakukan penduduk sebagai sumber tenaga kerja. Kalau Futuhat Islam, penduduk lokal diberi kebebasan beragama, jaminan keamanan jiwa dan harta, dan perlakuan adil di pengadilan. Dan dampak yang ditinggalkan imperialisme Barat yaitu kemiskinan sistemik, kerusakan budaya dan bahasa lokal, ketidakadilan sosial, ketergantungan ekonomi, perpecahan politik. Yaitu Futuhat Islam, kemajuan hukum, ilmu pengetahuan dan pendidikan, keadilan sosial dan perdamaian, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, persatuan berbagai etnis dalam satu peradaban. Pada masa sekarang banyak yang berpendapat peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Tidak setuju. Alasan mengapa kebangkitan Islam tidak harus dimulai dari Indonesia? Karena satu, kondisi politik dan ekonomi Indonesia belum cukup kuat. Untuk memimpin peradaban dunia, negara harus stabil 100%. Terus kaya, terus maju teknologinya, kuat militernya, dan Indonesia masih berkembang dan belum pada level negara pemimpin global. 2. Kualitas pendidikan dan sains masih tertinggal. Kebangkitan peradaban Islam dulu didorong oleh sains, riset, filsafat, teknologi, dan Indonesia masih perlu banyak investasi di bidang ini. 3. Pengaruh global Indonesia masih terbatas. Karena negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan memiliki kekuatan politik lebih besar. Pengaruh regional, pusat kajian Islam internasional, dan mereka juga berpeluang lebih besar memulai kebangkitan peradaban. 4. Umat Islam Indonesia masih terpecah dalam banyak kelompok. Perbedaan politik, mazhab, dan organisasi sering menimbulkan konflik kecil. Jika perpecahan tidak selesai, sulit menjadi pusat peradaban. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia memiliki potensi menjadi pusat kebangkitan peradaban Islam karena jumlah umat yang besar, Islam yang moderat, dan kondisi negara yang relatif stabil. Namun proses kebangkitan peradaban sangat kompleks hingga tidak dapat dipastikan akan dimulai dari Indonesia. Mengingat masih banyak tantangan seperti kualitas pendidikan, ekonomi, dan pengaruh global yang perlu diperkuat. Cara menghidupkan kembali peradaban Islam di masa sekarang, yaitu dengan cara membangun kembali persatuan dan solidaritas umat. Yang kedua, menghidupkan kembali tradisi ilmu dan riset. Yang ketiga, memperkuat akhlak dan spiritualitas. Yang keempat, membangun ekonomi yang mandiri dan kuat.
Yang kelima, memperbaiki kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. 6. Menguasai teknologi modern dan inovasi. 7. Menguatkan media dan narasi peradaban Islam. Dan yang terakhir, yang ke-8, membangun kerjasama global dan diplomasi damai. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.